Selamat pagi teman-teman, nama saya Natali, saya 12 IPA 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita dikumpulkan dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani tidak kurang suatu apapun. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan cinta kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Teman-teman, pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi partner satu sama lain dalam kehidupan, khususnya dalam pergaulan. Nah, di mana yang kita jalani hari ini adalah situasi new normal life, yaitu di mana untuk khususnya para kita, para pelajar, apa pergaulan di tengah pandemi lebih berisiko daripada sebelum pandemi? Menurut artikel dan khotbah yang sering saya dengarkan, kunci utama dari hal yang selalu dibahas ini adalah berawal dari keluarga. Bayangkan ketika kita akan menyeberang jalan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di seberang sana. Apakah kita akan selamat di seberang sana atau ada saja hambatan yang mengganggu kita? Ini seperti kita di titik awal adalah rumah. Mengapa kita harus menyeberang jalan dan tujuan apa kita melangkahkan kaki keluar dari rumah? Memang betul, pada dasarnya kita akan dewasa, kita akan menyeberang jalan, melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk masa depan kita. Hanya saja di persimpangan itu, hal yang kita pilih sangat riskan. Rumah sebagai dasar seorang individu berdiri untuk perbekalan di masa depan. Jadi ini adalah faktor pertama dan terutama bagi remaja, yaitu terpelihara atau tidaknya rumah. Mungkin bagi seseorang menganggap hal kecil mengenai rumah, namun nyatanya adalah goresan kecil saat seseorang remaja bertumbuh. Ketika seseorang mendapat cinta kasih sayang dan perlakuan hangat dari keluarganya sebagaimana standar dalam keluarga, ia akan merasa terpenuhi. Dalam segi batinnya, ia akan merasa cukup dan bertumbuh menjadi dewasa. Titik dewasa adalah puncak kematangan remaja dalam penciptaan karakter yang akan melekat sampai tua nanti. Rumah ketika tidak segar, ia akan lelah dan mencari keluar. Apalagi saat pandemi ini, siswa-siswi dibekukan di rumah. Tentu saja itu akan melelahkan benaknya, dimulai dari mencari angin segar hingga mengerucut dari teman. Ketika usia belasan tahun, tengah mencari segala sesuatu untuk mencernihkan pikiran, dari sana mulai pertemanan merongrong isi pikirannya. Dimulai diperkenalkan cara membuang segala masalah yang dihadapi, lalu pelaksanaannya yang dimainkan perlahan. Labelnya seorang remaja, puncaknya adalah di sini, di dunia luar yang kurangnya pengawasan dan perhatian. Mereka mencoba bermain-main dengan hal-hal yang sentimen dengan lubang bahaya. Semakin mereka merasa bebas, semakin meningkat pula rasa pemberontakan mengalir darah remaja. Hal ini perlahan semakin layu karena dampak yang mereka jalani semakin terasa dan pada akhirnya tercapainya rasa sesal yang amat dalam. Ini berlaku bagi remaja biasa yang masih memikirkan masa depannya, berbanding terbalik dengan remaja yang berlimpah segalanya, berlimpah harta dan berlimpah juga kekayaan, terkadang sering menjadi penyebab utama seseorang bisa terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berdasarkan pengalaman yang saya dengar, puncak kehancuran seseorang yang kaya raya itu diawali dengan rasa bersaing dengan teman. Bisa dalam segi material, gaya hidup, bahkan kebiasaan yang mulai diterapkan karena mudahnya menggelontarkan uang. Seperti perihal narkoba yang ada di lingkungan perkumpulan remaja kaya raya. Mereka bergembira dengan barang yang bisa merusak mereka ketika nantinya. Euforia yang mereka nikmati saat ini tidak disadari akan menggiring mereka ke arah kerusakan. Menduakan kegiatan sekolah, menduakan kegiatan online penting itu demi berkumpul bersama teman-teman dan bersenang-senang. Bukan hanya satu orang yang dirugikan, melainkan nama baik keluarga di tengah jaya bisa rusak dan robek karena terperangkap di narkoba. Itu semua kembali kepada individu masing-masing. Semua risiko buruk yang menjadi faktor bisa diselesaikan dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Kalau seseorang berada di tengah titik percobaan tadi, ia bisa berhasil dan selamat dengan kekuatan iman pribadi dirinya dengan Tuhan. Kitab Roma 12 ayat 2 berpesan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan memperingatkan kita untuk kita jangan ikut terjun ke dalam dunia yang jahat dan berbahaya juga yang Tuhan tidak suka.
Maka dari itu teman-teman, mari kenalilah dirimu. Hayati dirimu karena dirimu berharga dan sempurna di mata Allah. Jangan rusak bait Allah, harui hatimu dan dirimu dengan firman Tuhan, agar mata dan hati kita terkoneksi untuk melihat apa yang benar dan apa yang mau Allah di dalam hidup kita. Saya rasa cukup teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Pesan saya adalah cintai dirimu lewat pertemanan yang sehat. Karena saat ini itu adalah faktor yang besar dan pemicu dalam pergaulan yang tidak sehat. Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya yang ingin menghampiri. Saya percaya juga Tuhan menyertai kita dalam segala langkah yang kita ambil dan kita jalani dalam hidup ini. Amin. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.